Halo semuanya, selamat datang di channel Mano Film. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja cuy. Jadi di video kali ini Mimin akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewa Ling atau biasa disebut Ling Tian Sendi. Oke cuy, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, yang dimana setelah Lin Chen menghancurkan formasi naga tingkat ketiga, Lin Chen pun melanjutkan mencari tanaman obat Lingxiang Tu Salju. Berpindah di dalam taman obat kuno, ternyata Han Yangzi dan juga Zhuo Qingrong berada di dalam tempat tersebut. Mereka mengira bahwa pintu masuk taman obat kuno takkan ada orang yang akan menerobosnya, dan mereka sangat tenang di dalam sana. Tapi tiba-tiba mereka mendengarkan suara langkah kaki dari sekelompok orang, dan juga mereka sangat kaget dikarenakan mereka tak menyangka bahwa formasi mereka akan hancur. Dan ternyata sekelompok orang itu adalah Ling Jiancheng dan juga yang lainnya. Dan orang-orang yang melihat Han Yangzi dan juga Zhuo Qingrong, mereka berkata, "Aku pernah bertemu dengan mereka. Dia adalah tetua dari gerbang formasi 9. Aku yakin itulah mereka. Tindakan ini sangat jelas memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalam tanah obat kuno." Dan Zhuo Qingrong, dia mengira bahwa Lin Chen yang telah menghancurkan formasi pertahanan yang berada di pintu masuk. Dan Lin Chen pun menjawabnya, "Ini hanyalah masalah kecil, bukan apa-apa saja. Jika kalian berdua tidak memiliki masalah yang ingin dibicarakan, tolong biarkan aku lewat, jangan menunda waktuku." Dan Han Yangzi yang mendengarkan perkataan dari Lin Chen tersebut, dia berkata, "Bocah gila, kamu tidak hanya terus-menerus melakukan hal yang buruk kepada kami, tetapi juga terus memalukan kami. Aku akan membunuhmu hari ini." Dan Zhuo Qingrong pun mengeluarkan formasi yang sangat besar sehingga formasi tersebut membentuk sebuah prajurit, dan formasi tersebut bernama Formasi Besar Bersama. Formasi Besar Bersama tersebut telah menghabiskan energi dari gerbang formasi 9 yang tak terhitung jumlahnya. Dan kekuatan dari formasi tersebut bahkan bisa mengalahkan alam Wuling tingkat akhir, dan mereka pun hendak ingin membunuh Lin Chen menggunakan formasi tersebut. Dan Zhao Tao yang melihat formasi tersebut menyuruh Lin Chen untuk segera melarikan diri dikarenakan dia merasa bahwa Lin Chen tak akan bisa menghadapi formasi tersebut. Lin Chen berkata, "Orang seperti mereka tak memiliki hak untuk menyuruhku mundur." Dan orang-orang yang berada di sana sangat kaget dikarenakan Lin Chen hanya menantang formasi tersebut untuk menyerangnya. Dan Lin Chen pun bersiap-siap untuk menghancurkan formasi tersebut menggunakan pedangnya. Dan formasi tersebut pun mengeluarkan tinjuannya dan berniat untuk membunuh Lin Chen. Akan tetapi, Lin Chen tak gentar sama sekali dengan formasi tersebut dan malah menyerang formasi tersebut dengan menggunakan pedangnya. Dan hanya sekali tembak saja, formasi tersebut pun hancur berkeping tanpa tersisa. Dan orang-orang sangat kaget lagi dikarenakan Lin Chen bisa menghancurkan formasi tersebut yang bahkan bisa mengalahkan alam Wuling tingkat akhir. Dan dikarenakan formasi tersebut telah hancur dibuat oleh Lin Chen, Zhuo Qingrong dan Han Yangzi pun terkena imbasnya. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa formasi mereka dihancurkan oleh Lin Chen, dan mereka bertanya-tanya siapa Lin Chen sebenarnya. Dan Lin Chen pun menjawabnya, "Kamu tidak berhak untuk mengetahui apapun dariku." Dan Lin Chen pun menghampiri Zhao Qingrong dan Han Yangzi yang telah terkapar dibuat oleh formasi tersebut. Dan Lin Chen bertanya kepada mereka berdua apa yang sebenarnya terjadi, mengapa mereka mencari orang lain untuk memasuki tanah obat bawaan kuno. Dan Zhuo Qingrong akan memberitahukan Lin Chen tentang mengenai masalah tersebut. Akan tetapi Zhuo Qingrong memiliki satu syarat, yaitu Lin Chen tidak boleh membunuhnya. Tapi Lin Chen tiba-tiba membunuh Zhuo Qingrong dikarenakan dia paling benci ketika orang lain memberitahunya apa yang harus dia lakukan. Dan Lin Chen pun menatap Han Yangzi dan berkata, "Yang ada di sana, kamu dan saudaramu bukanlah orang yang sama, bukan?" Dan Han Yangzi berkata, "Tentu saja, aku benar-benar berbeda dari Zhao Qingrong. Aku akan memberitahumu semua apa yang terjadi.
Alasan mengapa kami memblokir Taman Obat Kuno adalah karena kami telah membuat kesepakatan dengan Liu Feng dari Sekte Otia untuk menghalangi orang luar masuk ke dalam Taman Obat Kuno, sehingga dia dapat mengambil pusaka pedang kaisar. Setelah selesai mengambil pusaka pedang kaisar, alam rasa Behu akan menjadi milik Gerbang Formasi 9 dan Sekte Oten tidak akan ikut campur tangan lagi. Dan setelah Han Yangzi selesai menjelaskan, Lin Cheng pun berkata dalam hatinya, ternyata begitu, setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan memberi Liu Feng sebuah kejutan kenalan lama ini. Dan Lin Cheng bertanya kembali, apakah Han Yangzi pernah melihat darah wajah hantu Ganoderma di Taman Obat Kuno tersebut? Dan Han Yangzi menjawab bahwa dia pernah melihat darah wajah hantu Ganoderma tersebut. Tapi dia hanya pernah melihatnya sekali di kedalaman Taman Obat Kuno, tetapi dia hanya melihatnya secara samar-samar saja. Dan Lin Cheng menyuruh Han Yangzi untuk membawanya ke sana. Jika Lin Cheng mendapatkannya, maka Han Yangzi akan tetap hidup. Dan mereka pun mencari darah wajah hantu Ganoderma berada. Berpindah di Taman Obat Kuno, tepatnya di gua tanpa nama, kita diperlihatkan ada sebuah formasi yang menutupi pedang. Dan kita diperlihatkan ada seseorang dalam formasi tersebut, dan seseorang itu tewas dikarenakan formasi tersebut pun membunuhnya. Dan ternyata itu semua ulah dari Liu Feng. Liu Feng berkata, tidak ada tanda-tanda bahwa formasi itu terbuka. Sepertinya jumlah orang yang benar-benar dibutuhkan untuk pengorbanan darah melampaui perkiraanku. Dan Liu Feng menyuruh para pengawalnya untuk menangkap semua orang yang berada di Taman Obat Kuno dan melanjutkan pengorbanan darah. Dan bawahan dari Liu Feng pun telah melaksanakan aksinya untuk menangkap semua orang yang berada di Taman Obat Kuno. Dan berpindah di kedalaman Taman Obat Kuno, yang dimana Lin Cheng dan Zhao Tao telah mencari bahan-bahan obat yang diperlukannya. Dan tak diduga, Zhao Tao menemukan tanaman obat Lingxi hantu salju yang dicari-cari oleh Lin Cheng untuk menyembuhkan penyakit dari Ling Er. Dan Zhao Tao pun memberikan tanaman obat tersebut kepada Lin Cheng dan mencarinya lagi di tempat yang berada. Dan ketika Zhao Tao masih asik-asiknya mencari Lingxi hantu salju, tapi dia tidak menyadari bahwa ada kehadiran dari pengawal dari Liu Feng yang akan segera menangkapnya. Dan Zhao Tao pun tertangkap oleh pengawal dari Liu Feng dan Zhao Tao dibawa untuk pengorbanan darah. Dan ketika Lin Cheng melihat Zhao Tao telah diculik oleh pengawal dari Liu Feng, dia sangat kaget. Tapi salah satu dari pengawal dari Liu Feng yang hendak ingin menangkap Lin Cheng, tapi hanya satu gerakan saja, Lin Cheng mengalahkan pengawal tersebut bersama burungnya. Dan Han Yangzi yang melihat orang tersebut menyadari bahwa orang tersebut adalah bawahan dari Liu Feng. Mengetahui bahwa orang tersebut adalah pengawal dari Liu Feng, Lin Cheng sangat marah dan berkata, Liu Feng, kamu benar-benar tidak sabar untuk pergi ke akhirat ya, aku akan segera menemuimu. Dan berpindah kembali di gua tanpa nama, diperlihatkan bahwa Liu Feng masih saja memberikan korban darah kepada formasi tersebut. Dan Liu Feng yang melihat formasi tersebut, dia berkata dalam hatinya, dilihat dari formasi spiritual ini, aku membutuhkan setidaknya 100 darah petarung alam Zenling agar mereka dapat disempurnakan sepenuhnya. Tapi tiba-tiba pengawal dari Liu Feng pun telah kembali membawa 50 orang alam Zenling. Dan orang-orang yang telah ditangkap yang melihat Liu Feng, mereka mengetahui bahwa tindakan tersebut ulah dari Liu Feng. Dan Liu Feng pun menyuruh para prajuritnya untuk membawa orang-orang yang sudah ditangkap ke dalam formasi. Dan Zhao Tao yang telah ditangkap oleh orang-orang tadi, dia pun melepaskan ikatan yang diikatnya dan dia berkata, Liu Feng melakukan pemurnian dengan darah para murid sekte adalah kejahatan yang sangat keji. Aku tahu aku tidak dapat mengalahkanmu, tetapi Master Ling pasti akan datang untuk menolongku. Pada saat itu akan terlambat bagimu untuk melarikan diri. Liu Feng berkata, Master Ling, apakah kamu membicarakan tentang bajingan si Lin Cheng itu? Jika dia berani datang kemari, aku Liu Feng dengan senang hati menyambutnya. Mendengarkan perkataan dari Liu Feng tersebut, Zhao Tao menyadari bahwa ini adalah perangkap untuk Lin Cheng.
Dan Liu Feng pun menyerang Zhao Tao menggunakan seluruh kekuatannya, dan Zhao Tao hendak ingin menangkis serangan dari Liu Feng menggunakan pedangnya. Akan tetapi, pedang dari Zhao Tao pun terbelah menjadi dua dikarenakan kekuatannya tidak bisa menghampiri. Dan ketika Liu Feng hendak ingin bunuh Zhao Tao, tiba-tiba Lin Cheng datang dan langsung menyerang Liu Feng. Tapi serangan dari Lin Cheng tersebut masih bisa dihalang oleh Liu Feng sehingga menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Dan serangan dari Lin Cheng tersebut membuat tangan dari Liu Feng tersebut mengeluarkan saus tomat. Dan Liu Feng pun sangat marah dikarenakan perbuatan dari Lin Cheng tersebut. Lin Cheng berkata, "Liu Feng, kamu seperti ayahmu yang mempertaruhkan nyawa orang lain demi keuntungan pribadimu." Liu Feng menjawabnya, "Tetapi aku tidak sebodoh ayahku yang telah dibunuh oleh dirimu. Aku memang mengharapkan kedatanganmu ke sini dan waktu yang sangat lama." Dan Lin Cheng bertanya-tanya hadiah apa yang disiapkan oleh Liu Feng untuk dirinya. Dan Liu Feng pun mengeluarkan sebuah formasi yang formasi tersebut bernama formasi dar spiritual. Dan Liu Feng pun menyerang Lin Cheng menggunakan formasi tersebut. Dan ternyata formasi tersebut disiapkan oleh Lin Cheng dikarenakan maupun Lin Cheng akan mati atau harimau darah akan mati, tidak peduli siapa yang menang, dan itu akan bermanfaat untuk bagi dirinya. Dan Zhao Tao yang melihat formasi dar spiritual tersebut menyuruh Lin Cheng untuk melarikan diri dikarenakan formasi tersebut sangatlah kuat. Tapi Lin Cheng tak gentar sama sekali menghadapi formasi tersebut, dan Lin Cheng hendak ingin menyerang Liu Feng menggunakan pedangnya. Dan part ini pun enggak Mas Mimin. Oke, lanjut ke ceritanya. Dan kekuatan antara Liu Feng dan juga Lin Cheng saling beradu satu sama lain dan menghasilkan energi yang sangat kuat. Akan tetapi kekuatan dari Lin Cheng tersebut masih sangat kuat dibandingkan dengan Liu Feng, sehingga Liu Feng pun mengeluarkan saus tomat dan pedang dari Liu Feng pun terpecah belah. Dan Liu Feng yang melihat kekuatan dari Lin Cheng tersebut sangat kaget dikarenakan Lin Cheng benar-benar memiliki kekuatan raja bela diri. Dan Lin Cheng menanyai apa kata-kata terakhir dari Liu Feng sebelum dia meninggal. Liu Feng berkata kepada Lin Cheng bahwa dia masih belum bisa membunuhnya, dan Lin Cheng mendengarkan perkataan dari Liu Feng tersebut sangat kaget. Dan Liu Feng pun memanggil pedang raja terbangnya dan melarikan diri dari tempat tersebut dan menunggu Lin Cheng di sekte Haotian nanti. Sebelum pergi, Liu Feng berkata, "Pada saat aku datang menyerap pusaka pedang kaisar sepenuhnya, maka kamu akan mati, Lin Cheng." Dan Liu Feng pun pergi dari tempat tersebut. Dan Lin Cheng yang melihat Liu Feng melarikan diri memakai pedang raja terbangnya, Lin Cheng berkata dalam hatinya, setelah dipikir-pikir, kekuatan yang terbaik dari pedang raja terbang itu bukanlah serangannya, tetapi cara melarikan dirinya. Zhao Tao berkata kepada Lin Cheng bahwa pusaka pedang kaisar bukanlah masalah sepele. Begitu Liu Feng mendapatkan warisannya, dia akan memiliki kekuatan raja bela diri, dan dia takut akan hal itu. Dan Lin Cheng berkata, jika dia benar-benar memiliki kekuatan raja bela diri, akan ada sedikit harga yang harus dibayar untuk membunuhnya. Sepertinya kita harus kembali ke sekte untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.
Dan Zhao Tao yang mendengarkan perkataan dari Lin Cheng tersebut, dia bertanya-tanya dalam hatinya, sekuat apakah Lin Cheng sebenarnya ini? Dikarenakan dia bisa menangani si Raja Bela Diri hanya dengan sedikit harga saja. Berpindah di Sekte Haotian, yang dimana Li Yunfeng telah sampai ke sana dengan luka-luka yang sangat dalam diakibatkan pertarungannya dengan Lin Cheng. Dan dia pun memasuki kamar dari gurunya atau tetua sekte. Dan Tu Qiangshan yang melihat Li Yunfeng penuh luka di badannya, dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Li Yunfeng. Li Yunfeng mengatakan kepada gurunya bahwa dia telah mendapatkan pusaka pedang kaisar, tetapi dia terluka oleh Lin Cheng dan sekarang membutuhkan pengobatan. Dan Tu Qiangshan sangat senang dikarenakan Li Yunfeng telah mendapatkan pusaka pedang kaisar dan juga dia juga terluka parah. Dan itu juga akan mempermudah baginya membuat Li Yunfeng menjadi tungku. Akan tetapi, Li Yunfeng telah mengetahui rencana dari Tu Qiangshan tersebut yang akan menjadikannya sebagai tungku, dan Li Yunfeng pun berpura-pura meminta bantuan kepada gurunya untuk menyembuhkannya. Dengan senang hati, Tu Qiangshan akan segera menyembuhkan luka-luka dari Li Yunfeng. Dan Tu Qiangshan memberi tahu Li Yunfeng bahwa dia mempunyai salah satu cara untuk dapat memulihkan kekuatan Li Yunfeng dalam sekejap mata saja. Tapi Li Yunfeng harus mendengarkan kata-katanya. Li Yunfeng berkata, "Guru, aku akan menuruti semua hal yang ingin kamu lakukan, jadi segera bantu aku." Dan tiba-tiba Tu Qiangshan membuka jubahnya sehingga baju dalamnya pun kelihatan. Ya gitulah. Dan di saat itu pula juga, Tu Qiangshan pun telah menyerap kekuatan dari Li Yunfeng. Li Yunfeng berpura-pura bodoh dan dia berkata, "Guru, apakah kamu sedang menyerap kultivasiku?" Dan Tu Qiangshan pun berkata kembali, "Li Yunfeng, kamu harus memahami kesulitan guru. Dengan membuatmu menjadi tungkuku, aku dapat menembus belenggu terakhir dan mencapai tingkat Raja Bela Diri dalam satu gerakan saja." Dan tiba-tiba Li Yunfeng berkata, "Memang kamu adalah guruku, murid juga memiliki pemikiran yang sama denganmu." Dan Li Yunfeng pun mencakik gurunya dan menyerap kekuatan dari gurunya tersebut. Dan dia juga berkata, "Guru, kamu sudah tua dan tidak ada gunanya lagi bagimu untuk mencapai ke tingkat Raja Bela Diri. Aku masih begitu muda, mengapa guru tidak memberikan kultivasimu saja kepadaku?" Tu Qiangshan bertanya-tanya, bagaimana bisa Li Yunfeng mengubah dirinya menjadi tungku. Dan Li Yunfeng menjawabnya bahwa itu adalah teknik yang didapatnya dari pusaka pedang kaisar. Dan Tu Qiangshan berkata kembali, "Li Yunfeng, kamu berani membunuh gurumu sendiri. Jika kamu melakukan hal ini, Sekte Haotian tidak akan bisa melepaskanmu." Tapi Li Yunfeng hanya tertawa dan dia berkata, "Ketika aku menjadi Raja Bela Diri, Sekte Haotian hanyalah tumpukan sampah bagiku." Dan Li Yunfeng pun membunuh gurunya tepat setelah dia telah memeras habis kekuatan dari gurunya. Setelah menyerap kultivasi dari gurunya, Li Yunfeng pun duduk dan berlatih kembali untuk meningkatkan kultivasinya. Dan dia berkata dalam hatinya, "Aku telah menyerap kultivasi seumur hidup milik wanita tua itu. Lin Cheng datang kapan bisa Lin Cheng itu dapat datang kapanpun, jadi aku harus memperbaiki kekuatanku secepat mungkin, kemudian bergabung dengan pusaka pedang kaisar untuk mencapai tingkat Raja Bela Diri." Berpindah di Sekte Haotian di luar kamar tetua sekte, yang dimana Lin Cheng datang ke tempat tersebut dan dilihat para penjaga. Dan para penjaga tersebut pun bertanya-tanya siapakah Lin Cheng itu. Dan Lin Cheng tidak mendengarkan perkataan dari prajurit tersebut dan dia hanya berkata bahwa dia hanya mencari Li Yunfeng. Dan prajurit tersebut berkata, "Ini adalah pintu masuk kamar tetua sekte, tidak ada seorang pun yang boleh diperbolehkan masuk tanpa izin. Ada urusan apa kamu mencari Li Yunfeng?" Lin Cheng menjawab bahwa dia akan membunuh Li Yunfeng. Dan para prajurit tersebut yang mendengarkan perkataan dari Lin Cheng tersebut malah menertawakan Lin Cheng dan berkata, "Apakah kalian dengar dengan jelaskah omongan orang ini? Orang ini mengatakan bahwa dia ingin membunuh kakak seperguruan. Konyol sekali. Kakak seperguruan adalah orang yang berbakat pertama dari Sekte Haotian. Sekarang masih ada orang yang berani datang dan menentangnya. Benar-benar tidak tahu malu."
Dikarenakan dia diremehkan, Lin Cheng pun mengeluarkan satu serangannya yang membuat para prajurit tersebut pun ketakutan. Dan Lin Cheng berkata kembali, "Kuberi kalian peringatan, aku memiliki dendam pribadi dengan Li Yunfeng. Jika kalian tidak ingin mati, maka menyingkirlah dari sini." Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, mungkin sampai sini dulu video mimin kali ini, dan semoga kalian menyukai video mimin yang sederhana ini. Dan sampai jumpa di next video cuy. Bye bye.